يسير لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وللأولياء تلهمني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Selasa di malam Rabu tanggal 16 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat dan segala hajat-hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa tilalata ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi
wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' asyani wa darati. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' asyani wa darati. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi' asyani wa darati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Baik, sebelum dilanjutkan kitab kita, permasalahan di dalam masalah makruh di dalam sholat. Minggu yang lalu sudah dijelaskan keutamaan orang yang berjalan menuju majelis ilmu atau ke tempat orang alim untuk menuntut ilmu, maka setiap langkahnya akan memperoleh daripada 100 kebaikan. Satu langkah dia menuju kepada orang alim, maka itu diganjar 100 daripada kebaikan. Kemudian duduk, wa idza jalasa indahu, dia duduk di sisinya, wastama'a, dan dia menyimak. Ya harus paham, menyimak, makanya jangan tidur. Sebab di sini jalasa indahu wastama'a. Kalau tidur, nggak nyimak. Nyimak mau paham nggak paham urusan belakangan, yang penting nyimak. Mayaqulu, apa yang disampaikan, dia nyimak apa yang disampaikan. Kana lahu bikulli kalimah hasanah, maka setiap dari kalimat-kalimat, satu kalimat memberikan satu kebaikan. Baik, yang sekarang yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqihun wahid mutawarrihun asyaddu ala syaitani min alfi abid mujtahidin wari'in. Makna bebasnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahid mutawarrihun, yaitu seorang yang faqih. Nanti akan dibahas seorang yang faqih, yang mutawarrik, yang warok, asyaddu ala syaitan, lebih keras atas syaitan, artinya lebih susah buat syaitan, min alfi abid, dari 1000 orang yang abid, mujtahid, yang sungguh-sungguh, yang rajin, jahil tapi bodoh, wariin, warok. Nah di sini kata Nabi Muhammad SAW, faqih. Siapa faqih? Ai alimun bi ilmi syariah, yaitu yang alim dengan ilmu syariat. Ngerti hukum-hukum agama, fikih, tauhid, tasawuf. Ini ada orang yang mengerti ilmu-ilmu syariat. Wahid, seorang, satu orang yang alim, dia faqih dalam ilmu syariat, mutawarri'in, ay mutakallif bitarkil maharim fahuwal mubtadi fi dzalik, yang dia bisa menjaga hawa nafsunya, meninggalkan yang haram, sampai nongkrong-nongkrong di jalanan dan sebagainya. Enggak, itu warok tuh, ya, makan di pinggir jalan, ya, orang warok tuh masya Allah, ya. Sering dengar gak kata bahasa warok? Ya, kalau kita bukan warok, tapi warok di belakang nantinya. Ya, warok di belakang. Ada warok itu benar-benar bisa meninggalkan yang haram sekecil apapun, apalagi yang besar, udah jauh dah. Ini ulama faqih mutawarri asyaddu, lebih sukar ala syaitan, lebih sukar atas syaitan, min alfi abid, dari 1000 yang abid. Abid itu ahli ibadah, bukan orang males. Ahli ibadah itu namanya abid. Ahli ibadah, tahajud, puasa, Senin Kemisnya ada Rajab di puasa. Oh, abid, ahli ibadah. Kita ahli ibadah bukan? Belum kata abid gitu. Ya, kalau cuma 5 waktu yang dijalanin sama puasa wajib, belum abid jatuhnya. Itu emang kewajibannya. Abid ahli ibadah. Ahli ibadah udah ahlinya. Kapan aja udah ibadah, Quran itu ibadah. Ya, ahli ibadah tuh arti tukang ibadah. Tapi ingat, tukang ibadah gak semuanya alim. Kadang inti lihat orang alim nggak ahli ibadah, bukan nggak ahli ibadah ninggalin yang wajib, enggak.
Karena lebih banyak dia baca kitab, lebih banyak yang lainnya, banyak keperluan yang lainnya. Nah, ini ada orang abid, dia ahli ibadah, mujtahid lagi, aifil ibadah, rajin, sungguh-sungguh, luar biasa. Tahajud, duhanya, witirnya, dan segala macam ibadah. Jahil, adimayat rahu alaiha, warihin, yang mana dia bodoh. Dia bodoh, itu dengan sesuatu yang datang kepadanya. Warihin, tapi dia wari. Ay tarikil lil maharim, dia meninggalkan yang haram. Fawal muntahafil kafi anil maharim, yaitu yang orang yang terakhir di dalam menahan daripada perkara yang haram. Ada orang alim, maknanya bebas begini, orang alim udah waro itu lebih ditakutin sama setan daripada 1000 yang ahli ibadah. Ya. Itu setan nggak pernah takut. Ini ada kisahnya di dalam satu kitab juga. Ya. Bagaimana setan ingin masuk ke masjid, mau godain orang yang sedang ibadah. Ada orang yang ahli ibadah, lagi sholat, setan mau goda, tapi nggak jadi masuk ke dalam masjid karena khawatir, takut dengan orang alim yang sedang tidur, tuh, yang sedang rebahan dah. Siapa itu? Waktu itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya, kemudian Rasul tanya, kenapa takut? Kok sama orang yang ibadah nggak takut? Kalau yang ahli ibadah nggak alim, setan bukan berarti kita ibadah kemudian kabur, enggak. Itu diwaswaskan, makanya kita suruh baca a'udzu bikalimatillahi tamma atau a'udzu billahi samil alim atau bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Itu sholat takbir sampai akhir, sampai salam. Lurus gak? Ada gak godaan? Hah? Ada gak? Iya. Inti nggak bakal bisa. Tuh setan itu was-wasnya dengan segala macam 3, 4, 4, 3. Itu setan goda. Nah, setan itu takut sama orang yang sedang rebahan ini. Kenapa? Nanti kalau dia godain yang abid ini, ahli ibadah, kan salah tuh. Ya mau digodain. Nah, orang ahli ibadah doang nggak tahu ilmu, jalan terus. Nah, yang sedang rebahan ini orang alim akan ngelihat salah, bakal ditegur, diajarin, makanya mendingan nggak jadi. Tuh. Ya, makanya ibadah apa namanya, naumul alim afdalu min ibadat jahil. Orang tidur ahli, orang alim tidur itu lebih afdal daripada orang yang ibadahnya orang jahil. Apalagi orang jahil, ini abid, orang jahil lebih lagi di bawahnya. Ya. Jadi orang jahil ibadah nggak ada afdal-afdalnya. Kenapa? Karena banyak kesalahannya ketimbang orang yang alim tidur. Kenapa? Karena tidurnya jadi ibadah. Kenapa? Pakai ilmu. Maka derajatnya jauh. Nanti di sini banyak keterangan-keterangan. Begitu jauhnya tingkatan antara orang yang alim dengan orang abid yang ahli ibadah. Apalagi jahil lagi. Jadi abid perlu nggak? Perlu, tapi alim lebih hebat lagi. Ya, tapi kalau emang kenapa? Iya nggak semua, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dan para ulama lain kalau ditanya tentang ahli ibadah, mereka nggak mengatakan mereka ahli ibadah. Enggak. Ya, mereka dapat magam bukan karena ahli ibadah. Kalau karena ibadah dan sebagainya, ya tentunya Allah butuh dengan ibadah kita. Enggak, Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Tapi mereka lebih kepada hablum minan nasnya. Apa? Sahwatun nafas, hatinya sahwah, dermawan. Kalau itu belum tentu duit. Kalau ini sahwah. Jadi kalau orang hatinya dermawan, apapun dia bisa lakukan. Sebab kalau dengan harta, orang kaya doang yang bisa. Orang miskin beralasan. Paham gak nih? Orang miskin akan beralasan, wah gue gak bisa nyumbang, gue gak punya duit. Tapi beda sama orang sahwah. Orang yang hatinya luas dengan kekarimannya dia. Kalau bicara harta, kalah dong yang lainnya. Nah, sahwah ini bisa dengan apa? Dengan dia punya diri. Ya, jadi masing-masing dengan kelebihannya. Kadang orang nggak bisa nyumbang, tapi dia bisa nyumbang tenaganya. Kadang-kadang nggak ada pikiran nyumbang harta kagak, udah nggak ada harta nyumbang tenaga, orang juga males ya, udah. Ya, kalau orang dulu, wah udah harta, ya kemudian nafas dirinya. Ya, itu yang suka di Allah Ta'ala puji di dalam Al-Quran, bagaimana sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mereka fisabilillah, bi anfusihim, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan juga jiwa mereka.
ya, anfus ditaruh duluan tuh, bi amwalihim, amwalnya dulu, karena banyak orang yang tua-tua nggak bisa berperang tapi mereka bisa menyumbang tenaga, menyumbang apa, harta, pedang dan sebagainya. Ya, karena banyak yang nggak bisa mengikuti peperangan karena sakit dan sebagainya, mereka dengan harta. Yang tidak dengan harta baru bi anfusihim, dengan diri mereka. Ada dengan anfus juga, dengan amwal juga, harta juga, mereka punya jiwa juga. Ya, nah itulah ya kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang mulia begitu. Banyak ceritanya, kayak Sayyidina Abdullah bin Mubarak cerita tentang Bahrul al-Majusi, bagaimana orang Majusi bisa masuk apa, bisa dapat kirim salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah katakan kepada Abdullah bin Mubarak nih, ya udah benar dengar ceritanya belum? Ya, kalau belum ada singkat aja sedikit. Ini Bahram al-Majusi, ya kita cerita Sayyidina Abdullah bin Mubarak kemarin waktu hari Minggu bulanan, anu diterangkan tuh siapa Sayyidina Abdullah bin Mubarak yang lahir di tahun 118 Hijriah. Ada nggak di sini yang lahir tahun 18 Hijriah? Nanya, ya baru 1400 tahun yang lalu, ya, 1300 tahun yang lalu. Ini generasi awal. Beliau belajar sama tabi'in. Tabi'in ini adalah daripada orang yang belajar kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Baru 3 generasi. Dia belajar sama tabi'in, tabi'in belajar sama sahabat, sahabat belajar sama Nabi. Sayyidina Abdullah bin Mubarak, biar kalian tahu, lahir dari seorang bukan bangsawan, bukan dari keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari golongan ulama, bukan. Seorang yang lahir dari seorang budak. Pada saat itu kan budak hina, bukan kita menghina ya, artinya itu budak diperjualbelikan. Tapi budak ini budak yang jujur. Kita bicara dulu Sayyidina Mubarak ini ayah daripada Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Maka kalau menelurkan generasi Masya Allah, maka lihat dulu bapaknya siapa. Kalau bapaknya maling, inti pilih anaknya ya bisa jadi maling, orang makanannya dari maling. Ya kecuali orang ini dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan itu. Banyak Sayyidina Mahmud Al-Qurhi atau Al-Qarhi, seorang ulama besar, lahir dari seorang ayah yang non muslim, ibunya juga bukan orang Islam, tapi bisa jadi orang besar. Ya, nanti kita tiap minggu bulanan tuh ada cerita-cerita tentang salafus saleh. Ya, ini singkat aja. Yang mana Sayyidina Mubarak ini dari ayah Abdullah bin Mubarak, ya. Di kitab Nawadir juga ada apa masalah, nggak pernah baca. Itu beliau karena budak berarti dia menjaga harta tuannya. Kalau sekarang pembantu dah. Ya, tapi derajatnya jauh. Kalau pembantu nggak bisa dijual belikan, budak jual belikan. Nah, dia punya bos, ibaratnya punya juragan yang punya kebun begitu luas, ya, taruh delima. Nah, dia disuruh jagain tuh delimanya bertahun-tahun sampai akhirnya masak. Nah, sang juragan lagi sedang temu sama anak ama pengusaha lain, maka Abdul Besi Mubarak ini disuruh ambilin buah, kemudian disediakan di depan tamu-tamu, ternyata rasanya asam. Ambil lagi, asam lagi, sampai 3 kali. Sampai 3 kali asam. Ya, ini bikin malu aneh nih, ibaratnya gitu. Apa katanya si Mubarak ini? Kau suruh jaga ini kebun, bukan untuk suruh nyobain. Jadi aku nggak tahu bagaimana rasanya. Kalau kita, ya jangan disuruh, yang ada kita colong. Tuh ya, sama seperti Sayyidina Idris, ayah dari Imam Syafi'i yang minta redonya. Anda singkat aja tuh, ya bagaimana beliau makan segigitan. Ingat ini makanan bukan hak beliau, yang beliau nemu dari kali, jalan dari kali, bukan metik punya orang, jalan dari kali. Tahu nggak dari kali? Kali ngambang, diambil baru 1 gigitan, ternyata punya orang, nyari redonya. Ntar kapan kita akan ceritakan, karena ini lagi sinil Sayyidina Abdullah bin Mubarak tuh begitu ya. Aneh cerita-cerita begini nih, kemudian potongan-potongan tuh kan ada tuh ya, begitu ada aja masih permasalahan. Kenapa? Karena nggak pernah dapat yang detail begini. Ini zaman-zaman sekarang yang hal-hal begini ya, ada yang hukumin kita punya surga sendiri, kampung sendiri. Wah, kita bicara karena agama. Dari hal-hal yang kecil kan, orang dari yang kecil lama-lama jadi
Bukit dari gampang-gampangin, gara-gara makan tanpa izin ini izin, lama-lama jadi korupsi. Nggak ada tuh orang-orang yang di atas korupsi sampai miliaran kalau dia nggak awali dari pertamanya yang kecil. Kan umurnya bukan anak muda, udah kepala 4, kepala 5 yang korupsi. Emang anak usia kayak belasan tahun? Enggak, tapi waktu belasan tahun, tapi kalau kalian awali dari yang kecil, takut terus berkembang semakin umur semakin takut gitu untuk berbuat lebih besar lagi. Itulah peribahasannya, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Begitulah juga dengan amal soleh. Jalani walaupun sedikit, nanti lama-lama banyak. Biasain baca Quran walaupun satu ain, lama-lama terbiasa, akhirnya mau banyak. Begitulah maksiat, begitu juga. Semuanya diawali dari yang kecil, lama besar. Wow, cerita Barsiso gimana nih? Dari hal yang dianggap kecil akhirnya bisa berzina, sampai akhir berzina malu dibunuh itu perempuan. Ya, ada cerita-cerita. Itu semua karena ada cerita, dan cerita itu tertulis tinta emas, bukan bikin-bikinan, karang-karangan, primbon atau ngarang-ngarang dongeng. Apa? Negeri dongeng ngomong. Ini manusia dongeng. Anaknya lucu. Canda Yun yang ngambek ya. Orang-orang besar nggak ada yang ngambek, ya, terdidik. Nah, akhirnya lihat Sayyidina Abdullah bin Barok yang luar biasa. Pernah beliau udah bawa harta mau pergi haji. Ya, di jalan akhirnya ada orang yang susah, ceritanya panjang. Ya, ini singkat aja. Akhirnya nggak jadi haji, diberikan kepada orang tersebut. Ambil perempuan yang sedang kelaparan, yang makan daging yang haram sebenarnya dimakan. Kenapa? Karena bangki. Udah, akhirnya beliau nggak pergi haji. Beliau tahan dirinya dulu sampai orang pulang haji, baru pulang bareng lagi nungguin. Ya, dia gue nggak ikut deh, lo jalan deh. Ntar lo pulang, kita bareng pulang. Ya, ngabis duitnya. Ya, ternyata ya dalam haji itu semua temennya nyaksikan beliau pergi. Ya, luar biasa itu. Ya Allah Ta'ala kecil hal-hal begitu. Karena Allah Ta'ala mau lihat bagaimana karimnya manusia kepada manusia. Bukan manusia aja. Hamba-hamba Allah. Karena Allah Ta'ala kan sifatnya karim. Ya, Allah nggak perlu inti ibadahin, inti jalanin syariat. Tapi itu yang ada tuh hablum minan nas, itu kan hamba-hambaan. Makanya kita nggak berlaku, nggak boleh. Ya, kita ahli ibadah memponis orang, gue orang bener dong, alangkah maksiat, hilang itu punya amal. Ya, luar biasa. Makanya hati itu dijaga. Ya, Sayyidina Abdullah bin Barok tuh luar biasa. Ya, banyak kisah-kisahnya. Nah, diantaranya itu tadi, ya, yaitu yang beliau sedang haji, beliau sering haji. Ya, beliau sering haji, tapi tetap yang namanya hartanya nggak pernah dipelitin, maksudnya selalu memberikan kepada orang lain. Nah, beliau ini ketika sedang haji bermimpi baginda Nabi Muhammad SAW. Apa mimpinya? Hai Mubarak, kata Rasulullah, kirim salam sama Bahram al-Majusi. Ya, kirim salam dari aku, kata Rasulullah, bahwasannya Allah ridho kepadanya. Kaget beliau bangun sampai 3 kali. Bukan nggak percaya dengan mimpi Rasul, aneh masalahnya. Tapi mimpi Rasul mustahil dusta. Akhirnya beliau pulang cari si Bahram ini, karena tahu al-Majusi ini penyembah api, bukan orang Islam, penyembah api. Nah, beliau akhirnya cari, ketemu Bahram. Beliau nggak langsung mengatakan kau dikirim salam Rasulullah. Dia mau tahu nih amalannya apa, sehingga Rasulullah bisa kirim salam padahal dia bukan orang Islam. Bahram, apa perbuatanmu yang baik menurut kamu? Bahram dipikir, wah ada, ini baik sama orang kampung, sering ngasih duit, cuma minjem, pulanginnya mesti berlipat-lipat. Ya. Tahu namanya apa? Rentenir. Apa kata Bahram kata Sayyidina Abdullah bin Barok, wah nggak boleh, ada haram, Nabi kami melarang, ini perbuatan dosa, nggak boleh, jelek itu perbuatan. Yang lain, oh saya punya anak 4 laki 4 perempuan, itu saya kawinin semuanya, bukan sama orang, ya, kawin silang, laki sama perempuan laki, begitu, putranya sama putrinya dikawinin. Apa dalam Islam? Oh haram, nggak boleh, incest itu, ya nggak boleh, haram. Yang lain, oh ada, saya ini punya 1 lagi putri,
Ya bontot lah ibaratnya, paling cakep, nggak ada yang pantas nih level-level muka ini nih. Ya di kampung maksudnya nggak ada yang level, gua nggak sepadan, maka saya nikahkan, dikawinin. Lu jangan begitu ya, punya anak ya mentang-mentang cakep, ya. Nah dikawinin sama dia. Wah nggak boleh, dalam Islam gila, anak lagi dikawinin. Yang lain. Mau tahu ini sih, kata si Bahrom Al-Majusi, oh ada. Waktu saya dalam pengantin baru nih di malam itu, setelah pesta mengundang orang sampai 1.000 orang, begitu banyak, saya di dalam kamar ngelihat kayak ada orang yang masuk, diintip, keluar lagi, masuk lagi. Itu perempuan dari bangsa kamu, maksudnya dari agama kamu, yaitu muslimah karena rapi pakai kerudung apa. Mundar mandir masuk, nyalain lampu, matiin lagi, nyalain obor, ibaratnya matiin lagi, nyalain obor. Wah ini jangan-jangan maling nih, jangan-jangan maling, ya paham ya? Keluar masuk jangan maling. Maka diikutin ketika keluar sampai masuk tuh perempuan ke rumahnya, diuntit, dikintilin, tau gak dikintilin? Ikutin pelan-pelan. Ternyata di dalam dia dengar sang anak yang sedang menangis, anak-anaknya. Ma lapar. Jadi emaknya masuk keluar, pikir anaknya bawa makanan. Apa kata si emak? Emaknya jadi mau masuk ke dalam rumah Bahrom Al-Majusi, ya, balik lagi nggak jadi karena bimbang. Dia pulang lihat anaknya udah kayak orang mau mati, laparan nih anak-anak putri, anak-anaknya. Sedangkan dia kesian, kemudian bergegas niat mengambil Bahrom Al-Majusi. Dia ingat ini musuh Allah Ta'ala, masa gue minta makanan, minta. Paham gak nih ya? Gak pantas seorang muslimah minta kepada orang di luar Islam. Jadi hatinya tuh bermain di situ, balik lagi nggak jadi, pulang ngenes, tahu ngenes, ya ngelihat anaknya kelaparan, balik lagi, begitulah halnya. Makanya ketika itu emaknya ngomong, anakku tahan sabar, aku sudah ini, tapi aku takut, aku mau ini luar biasa dan sebagainya dah. Ya, Bahrom Al-Majusi yang mendengar itu langsung, dia lagi cerita nih sama Sayyidina Abdullah Mubarak, saya kesian, saya nangis, nggak kuat, ya melihat penderitaan anak-anak ini. Dia pulang, saya taruh di baki saya, di nampan makanan yang begitu banyak, maka saya bawa kepada muslimah ini. Apa kata Sayyidina Abdul Mubarak? Ketahuilah, itulah amal baik, ya, memberi makan amal baik. Ketahuilah Rasulullah kirim salam kepadamu, Allah ridho kepadamu. Ya, hidayah, taufik yang punya siapa? Allah. Udah langsung nangis terseduh, kaget, dan dibersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saking syoknya jatuh ke syukur, innalillahi wa inna ilaihi. Benar gak tuh? Ya, mau apapun dosanya dia, ya, apalagi orang di luar Islam, ketika dia bersyahadat mati, hapus semua dosa-dosa. Ya, makanya jangan lupa selalu kita, apalagi muslim, jangan lupa istighfar. Ya, ada dalam Al-Quran tadi pasalnya lagi baca. Nanti ada catat, ini nggak hafal kalimat Al-Quran. Ya, wa anta fihim, ada tuh, nggak Allah azab selama ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah ada Nabi Muhammad, banyakin istighfar, dijauhkan dari musibah. Makanya anda gabung selalu selawat dan istighfar. Amalin, anda yang gampang aja. Sekali istighfarin orang tua ini. Ya, apalagi di bulan Rajab ini banyak istighfar, Rabbighfirli warhamni tub alayya. Anda ambil dari situ dan ambil dari doa orang tua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Karena itu paling afdal tuh, ya, nyebut nama sahabat juga nama daripada keluarga Nabi Muhammad, dan itu ada di wirdu ratib Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya. Itu dibaca 10 ya 20 menit paling 1000 itu dibaca. Ya alhamdulillah. Ya tahadus minikmah. Sambil jalan itu dibaca bisa 1000. Sallallahu Muhammad ya terserah deh. Gak ada hitungannya. Udah selawat dan istighfar dibanyakin. Ya insyaallah berkah dunia akhirat insyaallah. Baik. Ya, jadi itulah dari orang yang alim faqih, lebih sulit buat syaitan untuk menggoda, ya, ketimbang daripada 1000 yang abid. Ya, orang yang hanya ahli ibadah, rajin tapi bodoh walaupun warok dia.
Kenapa? Wadzalika li'anna syaitan kullama fataha baban 'alan nas minal ahwa wa zayyana syahawat fi qulubihim bainal faqihil 'arif maka yidahu. Makanya kata syaitan itu ya acap kali dia membuka pintu kepada manusia daripada hawa nafsu. Dia bukain pintu tuh dari hawa nafsu. Ya, memang kita punya hawa nafsu. Alhamdulillah. Kalau kagak ini nggak doyan dong makan. Malaikat nggak ada hawa nafsu, maka nggak makan, nggak nikah. Kalau inti di sini ada yang nggak mau makan, nggak mau nikah, minta dicopot hawa nafsu. Gak enak, udah syukurin. Tapi hati-hati, ada syaitan yang buka kepada nafsu yang buruk, dibukain tuh. Kemudian diperhias, wazayyana syahwat, diperhias syahwat inti, fi qulubihim pada hati mereka. Bainal faqih, di antara orang yang arif, maka yidahu, maka dia tahu jebakan-jebakan syaitan. Ya, jebakan-jebakan syaitan. Beda dengan orang yang ahli ibadah. Ya, orang ahli ibadah yang begitu sibuknya dengan ibadah, ya bisa dipermainkan oleh syaitan karena dia nggak tahu pintu-pintu perdayanya syaitan. Justru dia menjadi min habaili syaitan, menjadi pada daripada jerat tali temali syaitan. Walayadri, karena dia nggak tahu afadadzalika. Ya, dia tidak tahu afadadzalikal azizis naklan anit tabibi. Ya, ini diambil dari mengambil faedah dari Aziz, Imam Aziz memindahkan dari tabibi. Ya, jadi dipermainkan. Nah, makanya banyak orang dikit-dikit ngomongnya pakai Quran hadis. Padahal dia sendiri gampang mencaci orang, gampang memfitnah orang, gampang merendahkan orang, gampang membuat orang syirik dan sebagainya. Ya, hati-hati di akhir zaman, begitu banyak. Ya, serem tuh hawa nafsu. Ada cerita, panjang deh nanti kapan-kapan kita cerita. Ya, itu di zaman peperangan orang Islam dengan orang itu tuh di perang salib kalau nggak salah. Ya, orang ahli ibadah, hafal Quran, tapi dijual hafalan Qurannya dengan perempuan, yang sehingga dia menikah sama perempuan tuh yang jadi musuhnya, sehingga dia menjadi musuh tentara muslim. Hati-hati dia, hati-hati harta perempuan wanita yang bisa menjual itu punya akidah dan keimanan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari hal yang demikian. Ya, karena itu daya syaitan begitu luar biasa, makanya ngaji. Ya, kalau itu ahli ibadah doang, banyak orang ahli ibadah, tapi sifatnya kecil. Tadi misalnya seperti orang kaya yang ahli ibadah, ya bisa ditipu. Tapi kalau yang ahli orang alim enggak ngerti ilmu-ilmunya, gua ngakuin. Ya, bagaimana Imam Abu Hanifah ini orang masya Allah, imam mujtahid. Ya, beliau menagih punya utang. Ya orang ini bukan dari lagi, nggak ada dari keuntungan, tapi keuntungan dia datang nih beliau, ya dianggapnya itu jadi riba. Kenapa? Karena alim waro datang. Ketika datang di rumah orang-orang ini, di depannya kayak sekarang ada kanopi. Kalau semen kan suka ada lebihnya tuh, ibarat kita namanya kanopi, sehingga beliau terhindar dari matahari yang begitu terik di padang pasir begitu istilahnya. Kan kita tahu di sana panas. Ketika beliau sadar ya bahwasan beliau terlindung dari matahari, beliau bergeser untuk bisa kena matahari. Sang murid bertanya, orang pintar itu tuh orang yang berkah ilmunya, seorang murid yang selalu bisa melihat bagaimana gurunya di dalam tingkah lakunya, bukan belajar doang begini, tapi tingkah lakunya begitu dia. Maka kalau nggak tahu bertanya, kalau tahu syukur, oh begini, tahu itu belajar. Tapi kalau nggak tahu tanya, ya Syekh kenapa Anda bergeser? Kalau kita kan nggak pernah mau tahu. Ya, guru berbuat, guru bergerak, nggak pernah mau tahu itu jadi pelajaran, paham nggak? Ya, guru berbuat nih, nggak jadi pelajaran anak-anak murid sekarang. Kalau orang-orang dulu begitu itu salah satunya. Ya Syekh, kenapa engkau bukannya berlindung dari panas matahari apa? Saya datang ke sini bukan kebiasaan bertamu. Saya ke sini mau nagih duit. Dengan saya berlindung dari matahari, berarti saya ada ngambil keuntungan dari yang punya rumah yang saya mau tagih, maka ini menjadi riba. Lihat ambil begitu. Ya, jadi kalau itu punya duit banyak, orang ada mau minjem, gadein motornya 5 juta, ya karena butuh duit,
Padahal motor bisa dijual. Paham ya? Cuma karena butuhnya cuma 5 juta, motor dijual 30 juta. Ya, sedangkan ini perlu nanti buat kemana-mana. Akhirnya gak ada yang mau seminggu aja. Kasih itu 5 juta. Nanti balikin lagi dia 5 juta. Jangan nanti lebihin. Nah kemudian ini motor, ini jaga, ini rawat, jangan diapa-apain. Ini dimanfaatin buat nyari duit. Riba bukan? Paham itu? Orang nggak paham di situ. Ya, jangan. Ini barang gini tipin. Ini dosanya duit. Ini cuma dia nggak punya duit, jadi cuma buat apa? Buat jaminan. Ibaratnya bukan untuk inti manfaatkan untuk jaminan. Kalau nggak punya duit baru dijual. Jual berapa? 25 juta. Kasih haknya dia 25 juta. Inti ambil yang hak inti yang 5 juta. Yang 20 juta punya dia. Ini kagak diambil semua, riba lagi. Paham ya? Makanya kalau inti mau gadai sama orang yang ngerti. Gadai nggak apa-apa, ada hukumnya. Sebab kadang-kadang kita kalau nggak digituin, orang suka bohongin kita. Paham nggak? Itu minjem duit sama anak 10 juta, aneh kasih. Inti nggak ngerti, hilang. Banyak yang begitu, inti ditipu. Nah, makanya nggak apa-apa sini barang lu buat jaminan. Tapi ingat jangan diapa-apain. Paham nggak? Kalau dikabur jaminan kan lebih gede, dia takut. Tapi kalau kata dia nggak bakal kabur dia, orang jaminannya lebih gede. Jika bisa bayar sesuai perjanjian, jual. Ambil hak inti, sisanya ulangin dulu dia. Kalau nggak disisanya bukan gadai kan pasti lebih gede. Tapi banyak orang cuma yang sekian akhirnya gadai rumah. Tadi gue lihat televisi itu kejadian di Bekasi. Iya, Bekasi masih adik-adik. Nggak minjem duit, nggak apa, bank datang suruh bayar 5 miliar. Punya utang. Punya utang. Dari mana? Kapan dia berutang? Punya apa? Surat tanahnya. Ada yang jadi. Hati-hati nanti. Surat nggak tahu suratnya berapa. Jadi dia punya tanah, punya suratnya orang. Maka jangan sembarangan ngasih KTP orang, ngasih surat-surat berharga sama orang. Bisa dimainin, dibuat jaminan. Jahat itu manusia. Banyak orang-orang begitu, ya, ame saudaranya sendiri, ame tetangganya sendiri, ame muslimin, ame manusia, makhluknya Allah. Jangan, semua ada tuntutan sekecil apapun. Ya. Nah, Nabi Allah Isa pernah, memang Allah kasih kelebihan dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Pernah satu saat yang dihidupkan orang ini ditanya, waduh berat banget, luar biasa. Kenapa persoalannya? Kata Nabi Isa, saya ini tukang kayu. Ada orang beli kayu, maka saya bawa ini kayu. Di tengah jalan gigi ada yang nyelip, ngambil dikit. Ini, tahu kan tusukan gigi dari kayu. Ya. Ini kan udah dibeli orang, udah hak orang. Kalau punya sendiri sih ya, gede lu gitu muka lu ya nggak apa-apa punya lu. Ini kan udah dibeli sama orang, hak orang. Kucil dikit, nyangkut gigi. Paham tuh ya? Apa yang terjadi? Ya, hisabnya besar di sisi Allah Taala. Ya, apalagi lebih dari itu. Ya. Oh gitu. Ya, kalau ulama-ulama yang sufi yang luar biasa, kalau dia dagang, ya kalau itu jadi pedagang nih, kalau misalnya naker-nakerin kayak beras gitu, kelebihan itu ditambahin oleh beliau. Tapi kalau beliau beli dikurangin, takut kelebihan. Nanti fawailul lil mutaffifin. Ya, itu tentang orang-orang yang curang. Ya, sampai begitu tuh. Lebihin aja dikit. Ya, paling kagak cukup, jangan sampai kurang. Ya, ini saking menjaga, ya itulah yang dibilang warok begitu. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Dikit ini tentang makruhat sholat. Ya, yaitu yang keempat ya sekarang ya. Yang keempat makruh di arah pengerjaannya. Yang keempat, kalau yang kemarin ketiga yang menyalahi sunnah atau meninggalkannya. Kafu sya'rihi ya, wasaubi. Yang pertama yaitu dia melipat rambutnya atau pakaiannya. Ya sudah kemarin tuh. Yang melipat pakaiannya. Ini belum nanya nih, ini kalau urusan perempuan kena gak nih? Perempuan kan kalau sembahyang pasti rambutnya diapain? Dikuncir ya? Dikuncir, kena gak? Pernah dapat? Enggak ya? Jadi buat laki-laki nih. Jadi buat laki-laki, bukan buat perempuan.
Ya sebab kalau perempuan pasti kena. Pasti bini ente kan rambutnya pada panjang. Kalau panjang gimana coba? Apalagi yang panjangnya sepantat. Ya, rambutnya sepantat tapi sepantat rambutnya. Aneh sekarang masih bingung tuh. Iya dulu menaruh kan ada filmnya. Wah rambutnya sepantat, tuh kan? Apa ya, sepantat rambutnya, tuh. Ya, bingung ya pikirin sendiri. Ya, nah kalau pakai kerudung atau pakai mukena yang begitu kan bisa. Nah makanya digulung sama dia pakai jilbab. Ini tentu lagi sholat ya, lagi sholat. Nah ini nggak perempuan tapi laki-laki. Jadi kalau laki-laki rambutnya panjang jangan dikunci yang lagi sholat, lepas. Ya di luar sholat terserah. Lagi sholat dibuka. Ada sekali dua kali suka lupa. Apalagi berjamaah sama orang. Kalau orang tahu tuh begitu. Nah, makanya jangan suzon. Kenapa? Kadang-kadang kita yang nggak tahu lupa. Kemudian di belakang belum belajar, sombong dah. Ya, apaan tuh? Nggak ngerti hukum tuh. Bisa jadi orang gitu nanti. Ya, aneh bener-bener lupa. Ya, bener-bener lupa. Kadang murid tahu, kasih tahu kalau tahu satu-satu. Oh iya. Ya karena baru tumben gondrong. Baru tumben kan. Ya, suka lupa. Nah, jadi kalau lagi sholat rambutnya jangan dikuncir. Udah nggak dikunci. Kadang-kadang nggak pakai pici lagi kemana-mana gitu. Ya pakai begini. Nah, kan repot. Apalagi ketutup nggak sah. Wasaubihi dan lipat pakaian gitu ya. Ini pakaiannya diginiin nih, lagi sholat ya, digulung. Ya, paham tuh ya? Nah itu makruh ya. Nggak jatuh haram, nggak jatuh batal, nggak batal sholat. Nggak batal sholat ya. Enggak, kadang liatinnya begitu banget kayak ngajakin orang berantem. Kemudian yang kedua, raf'ul basar ila sama. Memandang matanya ini ya, mengangkat matanya kepada langit. Tuh, jadi lagi sembahyang gitu tuh. Dongak ya, dongak bahasanya dongak, tahu nggak dongak? Gitu ya, dongak. Ya, apa yang diliatin ya, ke langit tuh bukan ini aja, ke langit-langit. Sekarang kan langit-langit gitu. Ini masalah ngangkat ke langit nih ambil nih, baca istighfar atau apa itu kalau dia lagi marah tuh ya, hilang tuh ya, gitu. Nanti kapan waktu itu Anda pernah baca, ntar aku lupa. Jadi kalau lagi sholat jangan ya, langit jangan ya, kan setan masuk dari sini kan kalau lagi marah, makanya dongak aja. Istighfar ya. Kalau inti kan ngebuang hawa karena perempuan ya, dekat jurang, oh hilangnya. Jerokin ke setan. Jangan. Ya. Ini lagi sholat, Kemudian ketiga, wal uliyat ala khasirati. Ya, meletakkan tangan di atas pinggang gitu tuh. Ya. Nah, tolak pinggang. Lagi sholat. Di luar sholat juga jangan tolak pinggang. Ya, Jakarta sempit. Ya, nggak pantas. Kalau main bola tuh tolak pinggang udah capek. Ya, ingat tuh. Ya, tanda-tanda orang capek kalau lagi olahraga tolak pinggang. Itu salah satu. Anda kasih tahu itu. Ya, makanya nanti kalau capek supaya nggak diganti gitu sama pelatih, jangan tolak pinggang. Coba deh, nanti kalau main apaan aja capek tolak pinggang, itu tanda ciri-ciri capek. Nanti biar tahu nih buka, lu jangan kasih tahu orang. Ya, bener ini bukan lu bohong-bohongan, tahu capek. Jadi jagoan lu tuh capek kelihatan tolak pinggang tuh. Rata-rata lihat ada tolak pinggang kan deh. Ya sih Ronaldo sekarang tolak pinggang mulu. Tua ya, itu tanda capek ya. Tapi kalau lagi di situ jangan ya. Beda orang tolak pinggang, coba tolak pinggang kesannya kelihatan apa ya? Angkuh, sombong ya, makanya nggak boleh kita apalagi sholat pakai tolak pinggang. Keempat, mashu jabhati, mengusap atau menyapu jidatnya ya, lagi sholat. Wa taswiyatul haso min mahali sujud, atau meratakan kerikil-kerikil pada tempat sujud ya. Jadi ini juga kadang-kadang diusap habis sujud kan suka ada yang kena apa gitu kotor-kotor, jangan diusap, dia lepas aja. Atau ngelurusin itu tuh, dia lagi mau sujud pakai diratain tuh ya. Ini kan kalau orang yang masih sholatnya di bawah batu atau apa, atau juga bisa dikatakannya
ya oleh ulama, ngeratain apa namanya sorban, ya sorbannya diinin tangannya gitu tuh, pakai di apa namanya, ya nggak usah begitu, ya di tempat sujudnya di ini, kalau sebelum sholat biar rapi, ya, jangan lupa sholat. Kemudian kelima, an-nakru fi sujud kalburok, ya mematuk di dalam sujud seperti gagak, ya, wah cepet banget mau sholat, ya, ngetopnya pas Ramadan, bangga banget, yang tahu ngikutin imam maneh, ya, bahasa imam 4 nggak ada yang begitu, ya, lo udah nggak ada tumaninahnya, itu jangan ikutin ya. Ya, orang sholat itu menghadap Allah di bulan Ramadan diganjarin, bukan main cepetan. Wah, gue duluan, hebat nih musola sini lebih cepat. Kalau sholat cepat 2 rakaat aja udah cukup. Ramadan diganjar besar, ya. Itu memilih 11 atau memilih 23? 20. 20, ntar dibahas ada, ya. 20, 11 aku ikutin siapa? Ya, nggak ada ikutan ya. Oh, Nabi 11 bukan sholat Ramadan, sholat malam 8 sama 3. Jadi berapa? 11 ya, bukan sholat tarawih, sholat malam. Jadi tarawih juga kalau itu sholat di malam hari, namanya sholat malam. Nanti bedain tuh, ada sholat tahajud, tidur dulu walaupun cuma 5 menit, inti bangun tidur gitu sebentar, cuma 1 menit 2 menit ketiduran dikit, inti malam, inti sholat tahajud. Tapi kalau malam nggak sama sekali tidur, begadang, pulang mau tidur, namanya sholat apa? Ya mulai doang, ya, sholat malam doang namanya, beda. Jadi kalau inti malam, sholat malam, boleh sholat apa? Ya kemarin diterangin sama guru tuh, beliau kalau habis ini sholat wudu, sholat taubah. Dia tuh kalau malam sholat taubah. Ya, tiap malam sholat taubah. Ya, itu namanya sholat apa? Sholat malam yang dibilang Nabi qiyamul lail tahajud. Jadi bukan tahajud itu pokok tahajud aja waktu malam, banyak sholat-sholatnya. Sholat hajat di waktu malam. Tapi waktu malam jam 2, jam 3 malam, di mana orang lagi nganga, lagi ileran, lagi tidur, yang maksiat dan sebagainya, itu sedang munajat sama Allah Ta'ala. Itu paling hebat di waktu malam. Sholat hajatnya siang deh boleh, nggak apa-apa. Cuma paling cakep waktu malam. Ya, itu. Walaupun kita belum bisa ngamalin sepenuhnya. Itulah kalau inti mau jadi orang-orang hebat memang begitu. Ya, wali-wali Allah Ta'ala tuh malam bagaikan siang. Kalau kita siang bagaikan malam. Saya juga tukang malam deh. Iya, malam kan bukan sholat. Mencatur di pos ronda. Beda kalau kita. Ya, beda. Ya, malamnya itu ibadah. Ya, sedang apa namanya? Sedang asyik sama Allah Ta'ala. Dengan tangisannya, dengan apa. Nah, udah ngadu sama Allah. Inti punya Tuhan kok, yang nggak pernah mencaci inti di dalam aduan inti, nggak nyinyir. Beda sama manusia, inti ngadu nyinyir nggak? Nyinyir, mungkin iya ngangguk di belakang. Nah, itu manusia, makanya jangan pernah ngeluh di medsos dan sebagainya. Cukup sama Tuhan inti, ngadu sama Allah. Allah tahu sebenarnya, cuma Allah ingin kalian tuh apa? Ngomong mesra, paham ya? Allah tahu nggak permasalahan kita? Tahu yang bakal besoknya tahu. Tapi disitulah Allah ingin melihat bagaimana hambanya untuk mau ngadu kepada Tuhannya, bukan kepada manusia. Ya, maka dalam satu hadis qudsi, ya, siapa orang yang sudah berpagi-pagi mengeluhkan kehidupan nasibnya, maka seakan-akan dia tidak ridho dengan ketentuan itu. Allah Ta'ala tuh, siapa pagi-pagi, maksudnya pagi-pagi itu udah pagi hari, bukan nih ngopi yang enak, ceria, udah ngomongin persoalannya. Sekarang gampang banget persoalan. Kalau dulu kan mencari orang dulu ngomong. Kalau sekarang bikin status. Gila status. Ada orang takut status sama biniannya nih, orang perempuan pakai di apa sih namanya? Di privasi. Paham nggak? Di privasi. Dia kan bodoh, orang privasi Harim. Aneh nggak main WA, jadi aneh nggak pernah tahu ya. Aneh nggak tahu. Dulu waktu main WA tahu yang privasi aneh siapa ya. Aneh nggak tahu. Tapi aneh udah nggak main WA. Ini Harim aneh kan masih ada. Itu ada yang privasi orang perempuan, ya, nggak mau ketahuan sama istri aneh di privasi. Dipikir ya Harim aneh hidup di hutan kali, nggak ada kasih tahu. Kan anaknya main HP, yang lain main HP. Masuk cerita, kata Harim nggak pernah tahu, cari-cari jadi privasi. Kan tolong. Kasih Harim aneh, emang Harim aneh tinggal di hutan. Karena kan anak muridnya perempuan banyak.
Kenapa deprivasi? Karena tiap hari hidupnya ngeluh mulu. Takut diinin kali orang sekarang takut dinasihatin. Paham ya? Allah. Jangan, gua aja nggak main WA tahu lu. Gua nggak main WA tahu lu. Ya, mata-mata gua banyak. Anak gua di pesantren main motor keluar tahuan. Ya, anak aneh, abah tahu aja di Jakarta mata-mata gue banyak. Yang pasti mata gue banyak kan, malaikat mata-mata juga. Ya, firasat mukmin kan, masya Allah, firasat itu. Ya, walhasil udah, ya jangan ngeluh ame manusia. Wah, yang enak aja aneh nggak mau. Inti pernah waktu WA atau di Instagram atau inti kenal aneh lagi jalan yang enak gitu tuh, posting-posting nggak pernah. Nggak pernah. Sampai umroh haji tuh nggak pernah. Cuma di akhir-akhir tuh udah ini baru. Kenapa? Aneh takut orang yang hatinya mau umroh, hatinya mau pergi jalan-jalan, paham nggak? Mau ke ini, tapi nggak punya duit, paham nggak? Aneh ngunjukin di depan orang-orang tuh, aneh nggak gitu, aneh nggak mau. Karena belajar dulu dari guru aneh ketika mau bawain tetangga, ya disuruh tuh tutup, itu adabnya. Kenapa? Karena ketika lewatin orang banyak, ya orang bisa tergigit. Dalam kitab akhlak ada itu diajarin anak inti makan apel atau makan sesuatu, ya makan di rumah, jangan di luar. Kalau di luar bawa yang banyak, bagiin teman-teman, jangan digerabet apel. Apel kan dulu mewah banget ya, rok, makan susu ultra, rok di depan teman-temannya yang orang nggak punya duit. Tuh bayangin ya, didik anak-anak itu jangan begitu. Kalau mau jadi orang yang dermawan, nih jajanin semuanya, makan bareng-bareng, jangan di depan orang. Itu nggak tahu, itu nyakitin hati itu. Kalau orang sekarang kan dia aja nggak sadar, jangan begitu, emang orang semuanya mampu ya. Jangan buat iri orang lain ya. Kalau inti udah bisa begitu, orang masih iri dong, emang penyakitan dorang ya. Iya, kalau irian juga penyakitan, paham nggak? Tapi kalau soal iri ada, bukan berasa miskin dulu ya. Yang berasa miskin tetangga nih, kalau tetangga tuh nyetopin roti, nggak banget dimakan roti. Itu tadi adik-adik udah 7 tahun, lebih kecil lagi, mungkin jajannya mau banyak kali. Kalau nggak punya duit, kita udah 16-17 tahun, ini masih 10 tahun. Tetangga pagi-pagi udah bisa beli bubur sarapan, kita nahan perih belum makan. Berapa? Paham nggak tuh? Ya, kami waduh, kalau baca hadis tentang apa namanya tetangga kelaparan tuh, tidak mungkin. Jadi sebentar kamu kenyang, sementara tetanggamu kelaparan, itu paling tak. Ya begitu jadi orang ya. Musik kata Jalaluddin Arumi kan keren ya. Musik yang haram adalah dentingan daripada garpu dan sendok yang ada di makanan orang-orang kaya. Paham ya? Musik yang haram adalah suara-suara dentingan dari garpu, sendok dan piring yang ada di makanan orang kaya. Makanan yang haram ketika orang kaya makan, nggak ngundang orang miskin. Ya, ada hadis Nabi Muhammad. Jangan jadi orang kaya, jangan pakai nggak ngundang orang privasi orang kaya. Baik, miskin diri. Kalau Nabi Muhammad SAW ya lebih miskinkan dirinya, nggak makan. Itu kenapa? Paling kaya, emang dari 25 aja udah juragan besar, kemudian jadi nabi ditawarin suruh jadi zakat jadi emas. Tapi dimiskinkan dirinya untuk umat. Kalau kita nggak ambil miskinin, enggak. Jadi ke orang kaya, alhamdulillah syukurin. Tapi jangan nyakitin orang miskin, apalagi tertawa di atas penderitaan orang lain. Ya, udah sampai mana itu? Sampai 5, ya udah. Nah, udah situ aja dulu, sampai situ dulu, ya dikit-dikit. Jangan banyak-banyak, ilmu banyak 100 masuknya 5. Udah 5 aja masuk tuh. Bismillah. Nanti duduk seperti duduknya anjing. Nanti masalah kita duduk yang kita dudukin kaki kita tuh, kaki kita duduk
di antara dua sujud atau sujud tahiyat awal. Itu sujud yang paling afdol, duduk yang paling afdol. Kalau itu dengan siap ya, yang di bawah intinya gitu. Terus Masya Allah ya, tapi kakinya orang nggak bebas, nggak ada kiblat, apalagi tiduran kakinya. Yang boleh begitu kalau jadi mayit nggak apa-apa ya. Kalau mayit emang di ngadepin kiblat sebelum dikuburin. Masih di rumah ya, kakinya ke kiblat kayak orang sholat. Kalau misalnya yang tiduran ya, saya begini kaki, kalau mau ngonjorin juga karena pegal, jangan ke arah kiblat, paham ya? Ya harum ini kaki ini kurang ajar, apalagi kalau itu ada di depan Ka'bah, ini aja menghadap kiblat. Ya, jadi tahu aturan, kaki jangan manjang, ada Al-Quran, ya ada Al-Quran, kaki begini, ada orang tua ini lagi duduk, Pak gimana Pak? Sehat Pak? Itu ya belajar dari sinetron. Ya, akhlak depankan, ya akhlak depan guru, depan ini. Ya. Makanya dalam tuh suruh mundur kita sama orang tua, sama guru. Makanya adat-adat Jawa tuh luar biasa. Kenapa? Belajar dari keraton, belajar dari sultan-sultan yang mana kan kerajaan Islam pada saat itu. Ya, sungkem, ya duduk itu bukan menghambakan, itu karena apa? Kesopanan yang luar biasa yang diajarkan oleh para wali-wali tuh kerajaan-kerajaan. Jadi bukan soal ini. Ya, zaman Pak Harto kan ada tuh ya keluarga Jawa yang gini semua, itu adat yang bagus. Ya, makanya adat yang bagus diambil karena semuanya asalnya juga dari ajaran agama Islam. Ya, luar biasa. Oh, kita kan kagak. Ya. Orang tua dimanggil sembarangan, sungkem kagak. Salaman juga. Salaman kagak, datang lebaran. Mbaknya masih ada kue. Bukan bawain duit yang ada dikumpulin dibawa pulang. Anak akhir zaman. Pulang ke kampung bawa duit yang banyak buat orang tua. Datang apanya dibawa? Surat tanah dibawa. Walau kurang ajar, nggak bisa senengin orang tua, jangan bikin susah. Nggak bisa senengin orang tua, jangan bikin susah. Gitu. Ya, makanya ada punya guru almarhum tuh nggak pernah tinggal sama orang tuanya. Tapi orang tuanya karena ada udah jagain adik-adiknya, maksudnya orang perempuan. Tapi beliau nggak tinggal ngumpul di situ. Kenapa? Saking nggak menyusahin orang tua. Ya, lihat kesusahan nggak mau. Yang ada beliau kadang-kadang pinjam duit orang yang utang buat kasih orang tuanya tiap minggu. Sampai begitu. Ya, jadi kita dididik begitu. Penghormatan aja sama orang yang lebih tua kita harus jalani. Yang lebih tua dari kita biasain. Ya, ini kita biasain yang lebih muda panggil abang kepada yang lebih tua, yang tua manggil adik. Cia. Sekarang kan so apa sih namanya? Apa bahasa sekarang? Iya, sosok keren loh. Tapi itu ada orang-orang dulu begitu kan, abang adik ke sinetron loh. Tapi emang itu sekarang nggak ada sinetron begitu. Bapaknya lo gue. Ya kalau zaman dulu kan begitu, emang begitu. Ya, ada timur kita begitu. Cuma mulai hilang. Kalau kita dulu kan manggilnya bang deh, kalau yang di bawahnya nggak manggil dek deh, namanya aja nggak jadi masalah. Apalagi orang yang jauh lebih tua, apalagi kalau itu adalah orang tua, adalah guru. Kayak ente punya orang tua nih, namanya siapa? Sofian. Nggak manggilnya nih Sofian, ente juga marah. Paham nggak? Padahal nih guru ente bisa ada. Kok begitu sih Habib? Tuh. Bapak ente orang tua, lebih tua dari Ane, udah 70, ane panggil, Yan, mau mana Yan? Anak lu ada Yan. Ente kan belajar sama Ane, masih nggak pantas. Paham nggak? Ente pasti ada, kok pusat begitu sih? Kok nggak adab sih tuh? Paham nggak? Ya, bagaimana kalau kita manggil kepada sahabat Nabi Muhammad SAW? Bagaimana dengan sahabat-sahabat? Bagaimana dengan Rasulullah? Ini tentang kesopanan.
Jangan pakai bilang, sahabat nggak ngajarin, Nabi nggak ngajarin. Ya orang-orang hebat tuh nggak begitu. Kita juga, lu panggil gue ustaz, nggak ada, malu lu jangan manggil ustaz. Cuma kita tahu di diri orang tua, lu panggil gue papi ya, bapak ya, apalagi ayah ya, enggak kan. Tapi dengan sendirinya kita tahu diri. Begitulah orang-orang terdahulu. Begitu kita diajari biar tahu diri. Manggil sahabat Nabi, apalagi Rasulullah, sahabat Nabi dengan Sayyidina, ya Tuhan kita, bapak lah bahasanya bapak, ya Tuhan kita. Jangan manggil namanya aja. Saudara, ada Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar, emang temen lo. Iya tuh, hati-hati tuh. Karena kalau ada ulama ngomong begitu, ulama nih, anda udah nggak resep, ilmunya nih nggak ambil lah. Gak resep. Kenapa? Karena alhamdulillah, alhamdulillah, bismillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Gak ada guru aneh pun yang aneh belajar langsung lagi ya, belajar manggil sahabat Nabi dengan namanya. Manggil sahabat Nabi, jangankan Nabi, manggil sahabat Nabi dengan namanya, nggak pernah. Ini yang aneh langsung belajar lagi begini. Kalau yang dilihat-lihat begitu, ya ini nggak ngambil ilmunya ya, cuma oh ini bagus nih udah. Tapi yang selagi belajar, alhamdulillah ya, anda tahadus bin nikmat. Gak pernah ada manggil namanya dengan namanya aja. Bahkan guru kita juga terangin jangan begitu. Itu kurang adab, kurang sopan. Ya tegur pak, bapak lu gue panggil namanya, marah gak lu? Gituin aja tuh kiainya atau ulamanya. Ya bapak ulama jangan begitu dong. Oh nggak apa-apa. Bapak kiai nama bapaknya siapa? Ulama bapaknya nama siapa? Rusdi. Ya udah besok gue panggil Rusdi. Jangan begitu tuh bapak gue. Ya bapak lu sahabat begitu juga. Itu kan bapak kita dalam Islam. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ummahatil mukminin itu istri-istri Nabi aja ibu kita. Sahabat-sahabat Nabi juga adalah orang-orang tua kita. Penghormatan kita panggil pahlawan-pahlawan kita, Jenderal Sudirman. Nggak manggil Sudirman aja lu ceramah begitu diketok orang lu. Ya, nggak ada punya rasa terima kasihnya intinya pahlawan. Saudara, dulu Sudirman kita manggil dengan Jenderal Sudirman. Ya kan? Itu penghormatan Bung Tomo. Itu udah ada gelar-gelarnya ibaratnya. Ya, itu jangan biasain ya. Walaupun nggak sepaham kita Pak Karno, Pak Hatta, Pak Harto, Pak Habibie dan sebagainya. Ini namanya kita belajar apa? Belajar etika. Kalau kita mau dihargain orang, hargain orang. Makanya kata Nabi Muhammad SAW di akhir, ya durhaka anak yang memanggil ya apa yang mencela bapaknya sendiri, menghina bapaknya sendiri. Nanti kita kapan akan belajar. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ada anak menghina bapaknya, yaitu orang yang menghina bapak orang lain, sehingga orang lain akan menghina bapaknya. Sama aja tuh anak menghina bapaknya sendiri. Paham gak nih? Ya, kalau nggak paham juga kuliah dah. Nanti insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Termasuk juga dalam Al-Qur'an, jangan mencaci agama orang lain, Tuhan orang lain. Apa nanti akhirnya mereka akan menghina Tuhan kita. Sebabnya siapa? Kita. Makanya kalau ente dengar ente ada ceramah maki-maki Tuhan orang lain, ngatain Tuhan orang lain, ya bukan tauhid nih. Ya, kalau tauhid beda. Ya, ini bukan Tuhan, itu akidah. Ini menghina. Itu tuh dia begini. Ini paham nggak tuh? Buat lecehan dan ledekan, tinggalin tuh ulama-ulama begitu. Karena Islam nggak ngajarin begitu. Mau bicara yang hakul huwallahu ahad. Allah itu esa, ini bukan Tuhan. Kasih perdalam tentang tauhid. Bukan memperdalam orang Islam dengan tauhid, tapi hanya menghina Tuhan orang. Tuhan orang begini kan sering tuh begitu ditinggalin. Ya, ini nggak dididik guru untuk menghina agama orang lain atau menghina Tuhan orang lain. Perdalamlah ya tidak agama kita, tauhid kita, supaya kita tidak keluar, tidak mati, melainkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur wa tawaffana musliman. Matikan kami dalam keadaan muslim ya jalal wal ikram. Amitna ala dinil Islam. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pas 1 jam. 1 jam lebih 4 menit. Ya kira-kira segitu deh kalau itu waktunya, karena tadi mulainya juga jam